Hai, perkenalkan namaku Rena. Umurku 21 tahun. Saat ini aku sedang kuliah di salah satu kampus swasta di Jogja. Statusku jomblo dan aku ingin memiliki kekasih untuk mengisi kekosongan hati. Maklumlah, hidup di Jogja dengan segala hiruk pikuknya membuatku merasa kesepian. Ditambah lagi jika melihat teman-temanku yang sedang bucin dengan pasangannya. Terdengar konyol memang, hanya karena temanku memiliki kasih, aku pun ingin merasakan perhatian. Singkat cerita, aku berkenalan dengan seorang laki-laki. Waktu itu, aku berkenalan dengannya karena dikenalkan oleh teman sekelasku yang bernama Ratna. Laki-laki itu bernama Indra. Dia kuliah di salah satu kampus negeri ternama di Jogja. Akhirnya temanku itu memberikan nomor ponselku pada Indra, dan hubungan kami pun semakin dekat. Hampir setiap pagi, siang, ataupun malam, Indra sering menghubungiku. Dia sering memberikan perhatian juga. Tentu aku merasa bahagia ketika Indra memberikan perhatian padaku. Aku sering tersenyum ketika melihat balasan dari Indra yang romantis. Apalagi ketika Indra mengajakku untuk pergi bersama. Aku rasa dunia sangat berpihak padaku. Hari Senin merupakan hari di mana aku dan Indra akan bertemu. Indra menjemputku di kos. Jarak antara rumahnya dengan kosku lumayan jauh. Namun, Indra sepertinya tidak keberatan. Dia menjemputku menggunakan motor. Pertama kali aku melihat Indra secara langsung, cukup terpesona. Badannya yang tinggi dan gayanya yang keren. Dia adalah tipe cowok yang aku mau. Kesan bertemu dengan Indra, memang dia adalah cowok yang cuek. Bicaranya irit namun perhatian. Aku masih ingat saat itu ketika naik motor, tidak sengaja dia melintasi jalan yang berlubang. Dengan segera dia meminta maaf padaku dan memberikan sentuhan pada kakiku. Perhatian kecil itu membuat perutku seperti ada kupu-kupu yang berterbangan. Pertama kali kita kencan di salah satu pedagang kaki lima. Namun jangan salah, meskipun kaki lima, namun warung itu sangat digandrungi oleh para muda-mudi. Warung itu menjual susu murni, sosis, tempura, roti bakar, dan lain sebagainya. Indra dan aku memesan berbagai makanan untuk dinikmati. Obrolan kami lumayan menyenangkan karena ketika kami sampai, hujan turun. Ditambah lagi suasana warung itu yang cukup sepi, terkesan romantis bukan? Setelah pertemuan itu, hubungan kami semakin dekat dan Indra pun kembali mengajakku bertemu kesekian kalinya. Indra mampu membuatku penasaran dan aku mulai sayang padanya. Aku pun mulai menunjukkan rasa takutku jika kehilangan dia. Aku juga sudah memberikan perhatian lebih padanya. Hingga suatu ketika Indra jatuh sakit dan hubungan kami mulai menjauh. Chat yang aku kirimkan untuk Indra tidak pernah dibalas meskipun dia membuat status di IG-nya. Perasaanku mulai tidak enak. Hatiku sakit melihat sikap Indra. Saat itu aku tidak menyerah dengan Indra yang tidak peduli padaku. Aku pikir sikap tidak peduli itu karena dia ingin fokus pada kesembuhannya. Karena itu, aku masih memberikan perhatian dengan mengirim pesan padanya. Dan kalian mungkin tahu jika chat aku sama sekali tidak dibalas. Dan sudah beberapa minggu berlalu, Indra justru memposting wanita lain di sosial medianya. Kamu tahu bagaimana perasaanku saat itu? Tentu marah, kecewa, dan hanya menangis. Mulai saat itulah kami benar-benar tidak berhubungan sama sekali. Karena percintaanku kali ini kandas, hari-hariku terasa sunyi. Tidak ada yang perhatian lagi dan HP-ku terasa seperti kuburan. Aku melewati itu beberapa bulan, hingga akhirnya aku dekat dengan teman sekelasku yang bernama Devka. Awal mula kita dekat karena Devka nyambung ketika ngobrol, lalu disambung dengan saling chat. Dan puncaknya, kita dekat ketika Devka merasa dihianati oleh teman dekatnya. Aku sudah tahu jika Devka dekat denganku untuk pelarian. Begitu juga denganku, yang juga menjadikan Devka sebagai pelarian. Jujur saja, aku belum lupa dengan Indra.
dan mungkin akan lupa jika aku dekat dengan cowok lain. Dan terbukti cara itu cukup ampuh melupakan Indra. Divga tidak kalah kerennya dengan Indra. Bahkan Divga lebih ganteng dari Indra. Badannya juga tinggi seperti Indra dan badannya lebih putih. Kita sering jalan bersama dan bertukar cerita tentang keluarga masing-masing. Aku sudah merasa nyaman dekat dengan Divga. Dan katanya sih Divga juga sudah nyaman padaku. Namun di saat kami dekat, banyak teman-temanku yang melarangku dekat dengan Divga. Tidak hanya teman cewekku, namun juga teman cowokku. Mereka sangat tahu jika Divga bukanlah cowok yang baik jika dijadikan pacar. Menurut mereka, Divga itu bukanlah cowok gentle. Dia cowok yang pelin-pelan dengan omongannya. Dan Divga juga sering gonta-ganti pacar. Namun karena aku butuh teman untuk melupakan Indra, akhirnya aku tidak menggubris semangat mereka. Sampai akhirnya aku, Divga, dan kedua teman cewekku Putri dan Lia pergi ke Semarang. Waktu itu kami menginap di rumah saudara temanku Putri selama 2 hari. Selama di Semarang kami menikmati indahnya kota Semarang. Waktu itu kita berada di Simpang 5 untuk sekedar berfoto. Di situ Divga memintaku untuk berfoto berdua dengan adegan yang sedikit romantis. Aku nurut saja dengannya. Aku menggandeng lengannya Divga dan kami pun tersenyum menghadap kamera. Dari situ Divga memintaku untuk menjadikan foto tadi sebagai status di sosial mediaku. Tanpa pikir panjang, aku pun menuruti permintaannya. Dan kalian tahu, ketika aku memposting foto itu, Indra memberikan tanda suka. Dan dia mengatakan bahwa aku tukang PHP. Indra gila bukan? Bukankah dia yang tukang PHP? Karena itu aku sangat puas melihatnya. Selang beberapa bulan kami dekat, dan aku sudah mulai ada rasa pada Divga. Divga juga mengatakan bahwa dia suka padaku. Dia juga curhat pada temannya jika akan menjadikan aku sebagai pacar dalam waktu dekat. Namun sebelum Divga menembakku, aku melakukan kesalahan pada Divga, yaitu aku tidak sengaja mencabut bulu kakinya. Aku refleks melakukan itu karena iseng saja, tidak bermaksud yang lain. Itu hal yang sepele bukan? Namun Divga sangat marah padaku hingga dia tidak mau membalas chatku lagi setelah mengantarkan aku pulang ke kos. Entah mengapa hal sepele itu menjadi hal yang luar biasa bagi Divga. Dan mulai saat itu juga hariku mulai sunyi kembali. Tidak ada lagi yang perhatian padaku. Dari kandasnya hubunganku dengan Indra dan Divga membuatku lebih baik menjomblo. Hatiku merasa tenang dan tentram. Dan keinginan sesaatku itu hilang begitu saja karena aku tidak ingin merasakan sakit lagi.